Halo Om Swastiastu, kembali lagi di channel Bahagia Menjadi Hindu bersama saya Kade Devi. Kali ini kita mau belajar membuat raka pengambian. Raka pengambian itu caranya susah atau mudah ya untuk membuatnya? Ayo kita ikuti di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya untuk support channel Bahagia Menjadi Hindu. Langsung saja kita ke proses ya. Langkah pertamanya kita menggunakan tepung jadi atau tepung beras jadi yang sudah kita ulen. Kemudian kita bagi dua, warna kuning dan warna putih. Setelah itu lumuri tangan dengan minyak dan ambil tepung, bulatkan kira-kira sebesar biji salak. Nah, yang pertama ini adalah samuhan jaje kulub. Nah, menyerupai keong. Nanti untuk banten pengambian kita memerlukan masing-masing dua. Jadi kita akan buat kulubnya dua. Untuk yang kedua kita buat kulub kembali. Kita ambil tepung, kita bulatkan sama sebesar biji salak, kemudian perlahan seperti di video cara membuatnya. Sangat mudah ya. Jadi pekerjaan membuat samuhan ini tidak hanya dibuat oleh para tetua kita, tapi kita yang muda-muda juga harus belajar ya, agar ada regenerasi kedepannya, budaya kita di Bali tidak punah ya. Jadi kita harus belajar juga bersama-sama. Untuk selanjutnya, samuan yang kedua kita buat kapit udang namanya ya. Jadi langkah yang pertama kita buat dulu seperti dicontoh di video. Kita buat giling-giling dengan ujung runcing. Sama juga seperti yang tadi, kita akan buat dua ya. Jadi kalau buat kapit udang itu satu jajerakenya memerlukan dua gilingan putih dan satu gilingan kuning. Nanti akan kita buat bersama-sama seperti apa cara membuat kapit udang itu. Saya buat bentuk dasarnya dulu. Jadi kita akan buat 4 dengan gilingan seperti dicontoh. Oke, baru kita buat gilingan yang kuning sebanyak 2 buah. Langkah pertama untuk membuat kapit udangnya, kita akan membuat badan tengah yang menyerupai bunga temu. Jadi caranya seperti di video. Jadi perlahan kita akan membuat bagian melingkar pada gilingan kuning tadi. Jadi diambilnya itu sedikit ya, seperti mencubit kulit. Baru selesai satu, kita lanjutkan ke bagian yang kedua.
Oke, sudah jadi bagian tengahnya atau bagian badannya. Kemudian baru kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu membuat bagian pinggirnya, yaitu kapit udangnya ya. Jadi yang pertama kita ambil bagian putih yang tadi sudah kita giling, baru kita beri lekukan. Sama ya, seperti mencubit, namun kita agak memberikan lekukan pada bagian tepungnya. Hampir mirip seperti lengkung-lengkungan daun ya, namun di bagian satu sisi saja. Sudah jadi satu. Kemudian kita buat lagi satu untuk membuat satu rake kapit udang. Selanjutnya, ketika sudah selesai, baru kita satukan antara badan yang warna kuning tadi yang menyerupai dengan bunga temu itu, kita satukan dengan kapit udangnya. Iya, sudah jadi. Kira-kira seperti itu ya bentuknya. Nanti kita buat lagi satu. Oke, bagian kedua juga sudah selesai, tinggal disatukan. Iya, jadi ya. Jadi menyerupai seperti udang ya. Jadi kalau kita bisa lihat tadi itu beberapa bagiannya adalah seperti ulam atau daging yang ada di lautan ya, seperti ada udang, kemudian ada keong. Iya, sudah jadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu membuat karne. Nah, ini adalah bagian anggota tubuh. Karne itu adalah bahasa Bali dari telinga ya. Karne itu bahasa halus dari telinga. Nah, dalam rage pengambilan itu sendiri kita juga menggunakan karne. Jadi caranya seperti di video, kita ambil satu bulatan tepung sebesar biji salak, kemudian kita lengkungkan di atas jari telunjuk. Jadi dia akan dibuat melingkar. Jadi bagi yang baru memulai memang agak sulit, tetapi kalau lama-kelamaan pasti bisa lancar untuk membuatnya. Sudah selesai satu. Di rage pengambilan ini sendiri kita juga memerlukan dua. Jadi karena kita buat dua. Oke,
lagi sebentar sudah jadi. Nanti hasilnya cantik sekali ya. Jadi memang perlu kesabaran dan ketekunan ketika kita membuat jajasamuhan ya. Jadi di sanalah seni dari membuat jajasamuhan itu sendiri. Nah, ujung satu dan ujung yang lainnya disatukan, membentuklah sebuah lingkaran menyerupai telinga yang kita kenal dengan karne dalam jajasamuhan ini. Selanjutnya masih ada 2 rake yang harus kita selesaikan, yaitu ada rake cotek dan nanti ada bungkung ya. Jadi cotek ini sendiri serupa dengan bulu ayam. Untuk langkah pertamanya sama seperti gilingan yang tadi, yaitu kita buat gilingan meruncing. Namun bedanya di sini kita pipihkan bagian tengahnya untuk membuat lengkungan di pinggir-pinggirnya. Itu lengkungan-lengkungannya kita akan buat melingkar ya, tapi tidak sampai di ujung. Oke, selesai satu, kita lanjutkan ke bagian kedua. Kita buat coteknya 2 juga. Jadi semua dari rangkaian pembuatan rake pengambian ini kita memerlukan 2, masing-masing 2 ya. Masih sama caranya, jadi pelan-pelan saja. Jadi kerapian dan bagaimana teknik kita dalam membuatnya menentukan hasil. Jadi perlu banyak sabar, pasti bisa. Oke, sudah jadi. Oke. Kemudian kita buat yang bagian terakhir, yaitu adalah bagian bungkung ya. Jadi bungkung emas. Kita menggunakan bungkungnya adalah emas, berarti kita menggunakan tepung yang berwarna kuning. Kita buat menggiling dulu. Jadi gilingannya memanjang tapi gemuk ya. Nah, kita buat lengkungan seperti itu. Hampir sama seperti membuat kulup, namun lebih panjang ya. Jadi itu akan disatukan seperti membuat cincin. Iya. Kita rapikan sedikit ya supaya cantik. Baiklah, sudah jadi satu. Tinggal kita buat lagi satu. Jadi dalam proses pembuatannya ini kita dapat menyimpulkan di akhir bahwa dalam pembuatan rake pengambian kita memerlukan 5 jenis rake, yaitu yang tadi kita sudah buat bersama-sama. Yang pertama adalah kulup, yang kedua kapit udang, kemudian ada cotek, ada karne, dan yang terakhir adalah bungkung. Jadi ada 5 jenis rake yang kita gunakan pada saat membuat banten pengambian ya. Jadi yang masing-masing jumlahnya kita memerlukan 2 pasang.
Baiklah, kita ke bagian akhir, yaitu mengetahui tentang makna dari banten pengambian, dan begitu pula dengan rage yang kita sudah buat tadi. Jadi dari beberapa komponen yang kita sudah buat, yaitu ada tadi kapit udang, karne, kemudian ada cotek, ada kulup, ada cincin emas, itu semuanya melambangkan isi dari Buana Agung atau alam semesta. Jadi dalam pembuatan banten pengambian bertujuan untuk menarik segala hal positif yang ada di alam semesta untuk dijadikan sarana dalam sebuah upacara dan baik bagi yatnya itu sendiri. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan suksema. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu.